Dari beberapa jenis lisensi software tersebut, bagaimana nih perlakuan perpajakan? Namun kalau memang si pihak di luar negeri tadi yang memang memiliki lisensi software dan menjual kepada pihak di dalam Indonesia mempunyai P3. Bagaimana perlakuan perpajakan untuk distributor dan end user? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di Podcast Impact, informasi pajak aktual podcast KPP Wajib Pajak Besar 4 bersama saya Yuliana Wisudawati dan pasti dengan rekan saya Endang Iskandar Rizky. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang aspek perpajakan atas lisensi software. Nah, kawan pajak sekalian pasti sudah familiar ya dengan adanya lisensi software. Lisensi dan software sangat berkembang pesat penggunanya di era digital ini. Kawan pajak sudah biasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di dunia kerja ya Mas Endang, biasanya kawan pajak memakai dengan SAP untuk accountingnya ya. Yeah. Penggunaan software tersebut ada yang berbayar dan ada yang gratis. Ada yang memerlukan izin dari penciptanya atau bisa menggunakannya langsung. Nah, hal tersebut pasti ada aspek perpajakannya ya Mas Endang. Tapi boleh saya mengulas sedikit terkait dengan apa itu lisensi dan software. Lisensi sangat erat kaitannya dengan izin ya Mas. Izin, betul. Iya, kalau bahasa Indonesianya itu izin ya. Lisensi itu izin yang diberikan kepada pihak lain dengan syarat tertentu, misalnya dengan adanya syarat pembayaran atau kalau kita melihat ada centangan setuju atau tidak ketika kita memakai lisensi tersebut. Betul. Sehingga untuk menjaga kerahasiaan data ya. Kalau software, kawan pajak sekalian juga familiar ya dengan software itu program komputer yang sedemikian rupa biasanya dibilang dengan coding ya atau kode-kode tertentu yang dalam bentuk apapun yang tujuannya untuk bekerjanya komputer tersebut, misalnya Microsoft Office ya. Iya, betul. Untuk software tersebut penggunaannya pun juga ada syarat ketentuan yang berlaku ya Mas Endang. Misalnya dengan pembayaran dan kalaupun gratis setidaknya ada kolom centang I agree atau saya setuju terkait dengan syarat ketentuan yang sudah disyaratkan dalam software tersebut. Iya. Nah, karena ini kita nggak membahas terkait dengan software dan lisensi, tetapi seperti tadi di awal, aspek perpajakan apa yang timbul terkait dengan lisensi dan software ini. Iya, baik, terima kasih Mbak Mei. Jadi kawan pajak sekalian, pada kesempatan siang kali ini kita memang akan membahas terkait aspek perpajakan ya atas lisensi software. Dan seperti sudah disampaikan oleh Mbak Mei sebelumnya ya, kalau memang dalam kehidupan sehari-hari di era modern seperti ini ya, kita memang tidak lepas ya dari yang namanya software ya. Jangankan untuk bekerja secara formal ya, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya informal atau sehari-hari, mudahnya saja adalah handphone ya. Handphone itu kan pasti di dalamnya ada banyak sekali aplikasi yang memang pasti terbentuk dari suatu software gitu. Namun kan untuk software ini pastinya sebenarnya diciptakan oleh seseorang atau oleh perusahaan atau oleh pihak ya yang memang dia berkecimpung di dunia itu gitu. Dan ketika suatu ciptaan itu diciptakan, artinya kan ada sesuatu yang bisa menghasilkan, ya bisa menghasilkan artinya bisa uang, penghasilan dan sebagainya gitu. Sehingga memang ada yang dijual nih softwarenya dan memang yang dijual sebenarnya bukan hanya softwarenya ya, tapi juga lisensinya gitu. Dan di kesempatan siang hari ini memang untuk lisensi software sendiri secara definisi ya di peraturan perpajakan itu memang tidak diatur ya Mbak Mei. Jadi memang di Undang-Undang PPH ya, Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 ya, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, memang artinya tidak ada ya definisi terkait lisensi maupun software itu sendiri secara khusus gitu. Yang diatur adalah royalti gitu. Karena memang
Undang-Undang PPH ini mengatur terkait penghasilannya ya, penghasilan dari penjualan dari lisensi maupun si software itu sendiri. Ketika dia dijual, artinya ada penghasilan di sana. Nah, itulah penghasilan itu bisa dikategorikan sebagai royalti. Namun nanti kita bisa ulas lebih detail lagi ya terkait yang kena pajak ini apa aja sih, yang nggak kena pajak, software apa aja, lisensi apa aja. Tapi memang sebelumnya kita informasikan dulu kalau memang royalti ini dalam Undang-Undang PPH di pasal 23 ya, itu disebutkan pengertiannya bahwa dia itu adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang ya dengan cara atau perhitungan apapun ya, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas memang penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan ya, artinya tulis menulis atau penciptaan buku ya, seperti itu, kesenian atau karya ilmiah, bisa juga paten, desain atau model, bisa juga rencana atau formula ya, atau proses rahasia yang memang untuk menghasilkan suatu barang atau produk tertentu ya, merek dagang ya, trademark seperti itu, dan atau bentuk hak kekayaan intelektual maupun industrial atau hak serupa lainnya Mbak Mei. Hanya itu sebenarnya yang diatur terkait definisi royalti. Nah, lisensi software itu termasuk dalam definisi penggunaan atau hak untuk menggunakan hak cipta. Gitu. Sehingga memang software atau perangkat lunak kan ini adalah bahasa atau coding ya, atau kode agar komputer bekerja untuk melakukan fungsi tertentu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mei kan. Dan tentunya software ini diciptakan atau dibuat penciptanya untuk tujuan atau fungsi tertentu tadi. Nah, sehingga memang ketika penciptanya ini sudah membuat software tersebut, pastinya dia akan mendaftarkan ciptaan tersebut atau software itu menjadi hak cipta miliknya. Gitu. Sehingga ketika ada pihak lain yang ingin menggunakan ciptaan dia, itu harus izin dulu. Gitu. Apakah yang ingin menciptakan juga itu ingin menggunakan hak cipta itu untuk memperbanyak atau menjual lagi, artinya mendistribusikan lagi dan sebagainya, atau itu betul, atau malah langsung dipakai sebagai end user. Nah, itu kan ada beberapa macam term and condition-nya kan seperti itu. Dan memang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Mei ya di Undang-Undang 28 tahun 2014 ya, yang mengatur tentang hak cipta. Itu juga dijelaskan ya terkait definisi hak cipta itu adalah hak eksklusif penciptanya yang memang timbul secara otomatis ya berdasarkan prinsip deklaratif seperti itu. Dan juga ciptaannya ya, ciptaan ini artinya barangnya ya, atau bisa jadi berwujud, bisa juga tidak berwujud gitu. Dan ciptaan ini adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi ya, kecekatan, keterampilan ataupun keahlian gitu yang diekspresikan dalam bentuk nyata Mbak Mei. Seperti itu. Dan memang untuk software ini termasuk ciptaan yang memang bisa diakui sebagai hak cipta. Memang karena secara nyata dia sudah diciptakan ya dan bisa digunakan gitu. Sedangkan lisensi juga diatur definisinya di undang-undang tersebut ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mei. Lisensi adalah izin tertulis. Betul, izin tertulis yang memang diberikan oleh pemegang hak cipta untuk atau pemilik hak ya terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya, misalnya seperti diperbanyak atau dijual lagi atau bahkan dipakai langsung gitu. Juga ada hak ekonomi, itu juga diatur di ketentuan tersebut ya, dan sebagainya. Pokoknya intinya di undang-undang tersebut mengatur terkait hak cipta Mbak Mei gitu. Dan ya memang seperti itu terkait lisensi maupun definisi lisensi secara detail itu diatur di undang-undang terkait hak cipta. Kalau di aturan perpajakan hanya mengatur terkait definisi royalti seperti itu. Jadi ke hak cipta dan itu menghasilkan royalti. Betul. Bahasa perpajakannya. Iya. Nah, selanjutnya itu kan banyak sekali software yang beredar di masyarakat seperti Mas Endang tadi bilang. Kita sangat gadget banget ya sekarang. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan gadget yang di dalamnya banyak sekali software. Nah, adapun ada komersial software, ada free software. Kalau komersial software itu untuk perusahaannya itu mengembangkan software tersebut untuk kepentingan bisnis ya. Jadi lisensi tujuannya untuk kepentingan bisnis. Kalau free software adalah sebuah program aplikasi perangkat lunak yang diciptakan dengan lisensi bebas pakai. Jadi penggunanya itu bisa menggunakannya dengan bebas tanpa harus membeli lisensinya. Kalau tadi kan komersial harus membeli, kalau ini kan
free, banyak software free. Istilahnya juga. software gratisan lah ya Mbak Mei. Gratisan, Iya. ya. Kan ada free trial gitu ya. Betul. Kemudian ada shareware, itu adalah sebuah program aplikasi yang lisensinya mengizinkan pengguna untuk menyebarluaskan salinan program aplikasi tersebut. Tapi ketika perangkat lunaknya digunakan secara terus-menerus, maka pihak pengembang berhak untuk meminta bayaran dari lisensi tersebut. Atau open source, ini juga banyak generasi Z yang menggunakan open source ini ya, karena memang free dan mungkin lebih bisa mewakili mereka punya keinginan ya Mas Endang ya, karena lisensi software yang satu ini artinya publik dapat mengetahui kode sumber utamanya yang menyusun sebuah program aplikasi, sehingga publik dapat melakukan modifikasi sesuai keinginan mereka masing-masing. Namun tidak sebuah software yang memiliki lisensi open source adalah free software juga Mas Endang. Iya. Nah, dari beberapa jenis lisensi software tersebut, bagaimana nih perlakuan perpajakannya? Kan lebih dalam lagi terkait tadi sudah kita masukkan ke golongan hak cipta, makanya timbul royalti. Sedangkan sekarang kita membahas terkait dengan software. Oke, betul Mbak Mei. Jadi memang software ini banyak beredar di masyarakat dan bentuknya macam-macam ya. Mulai dari tadi yang sudah disebutkan Mbak Mei ya, dari komersial, free, ataupun shareware, bahkan open source gitu. Dan dari tadi yang sudah disebutkan memang ada software dengan lisensi komersial, freeware, shareware ya, ataupun open source. Nah, dari sisi perpajakan ya, memang apabila terdapat pembayaran ya, sekali lagi ya, aspek pajak dalam hal ini kita bicara PPH ya, pajak penghasilan, itu akan timbul ketika ada objek di sana, yaitu berupa penghasilan gitu. Nah, artinya kan penghasilan ini kan ada suatu pembayaran yang diterima gitu. Kalau belum ada pembayaran, tidak ada penjualan, tidak ada transaksi di sana, ya berarti kan tidak ada objek PPH di sana gitu. Jadi memang dari sisi perpajakan, kalau memang terdapat pembayaran atau pembelian atas lisensi software tersebut, maka akan timbul kewajiban perpajakannya gitu. Kalau nggak ada pembayaran, ya berarti nggak ada aspek perpajakan, karena memang contohnya misalnya seperti freeware ya, yang udah bebas aja dipakai itu, ya udah nggak ada aspek pajak, karena asal tinggal dipakai saja, nggak ada pembayaran yang kita bayarkan ke pihak pembuat software itu sendiri gitu. Jadi memang kalau terdapat pembelian lisensi software nih, maka akan dipotong PPH pasal 23 Mbak Mei. Pasal 23 atas royalti gitu. Jadi nanti di pembuatan bukti potongnya pilihnya yang royalti dengan tarif sebesar 15% ya. Kalau memang pembeliannya kepada wajib pajak dalam negeri ya. Dalam hal ini memang pemilik softwarenya atau pemilik lisensi tersebut ada di Indonesia atau wajib pajak dalam negeri di Indonesia. Nah, itu adalah objek PPH pasal 23, Mbak. Gitu. 15%. Jadi apapun softwarenya, sepanjang kita cek lagi, timbul nggak penghasilan di situ ya Mas? Iya, betul. Nah, kita masuk lagi tadi ke golongan royalti dengan PPH pasal 23 sebesar 15%. 15%. Ya. Nah, selanjutnya nih Mas Endang, menarik ya. Bagaimana jika pembeli lisensi software tersebut berasal dari luar negeri? Tadi kan 15% itu wajib pajak dalam negeri. Betul. Kan sekarang itu sudah global ya, bisa kita jual beli software itu dari luar negeri. Betul. Atau menjualnya ke luar negeri. Iya. Itu bagaimana pajakannya? Iya, baik Pak Mei. Jadi memang kalau kita bicara software, kita bicara terkait jenis software itu sendiri. Memang yang tadi sudah kita bicarakan sebelumnya, ya kita tidak lepas dari software karena memang saat ini kita tidak jauh-jauh ya dari yang namanya teknologi ya, entah laptop, entah handphone, entah tablet dan sebagainya. Dan memang kebanyakan saat ini software yang diciptakan itu adalah software-software dari luar negeri ya. Jarang kita menemukan software yang memang diciptakan asli buatan dalam negeri gitu. Jarang sekali. Dan kebanyakan memang dari luar negeri ya lisensi software tersebut. Nah, tadi menarik ketika memang berasal dari penjual di luar negeri ya terkait lisensi software ini itu merupakan objek PPH pasal 26 Mbak Mei. Objek pasal 26 atas royalti juga sama. Namun tarifnya beda nih. Tarifnya dia 20% ya. Defaultnya 20% ya. Namun kalau memang si pihak di luar negeri tadi yang memang memiliki lisensi software dan menjual kepada pihak di dalam Indonesia mempunyai P3B atau DGT ya seperti itu, perjanjian penghindaran pajak berganda ya P3B.
maka tarif yang berlaku ya sesuai dengan perjanjian yang ada di P3B tersebut ya. Bisa di bawah 20% ya, dengan syarat memang si penjual lisensi software tersebut atau si subjek pajak luar negeri itu menyerahkan form DGT sesuai Per 25 tahun 2018. Artinya memang syarat-syarat material dan formilnya juga harus terpenuhi kalau memang ingin menggunakan tarif selain yang 20% tadi. Intinya memang defaultnya pasal 26 atas royalti ini tarifnya 20%, namun kalau dia punya P3B menggunakan tarif yang diatur di P3B tersebut gitu, Mbak. Oke, jadi kawan pajak jangan tertukar ya, kalau dalam negeri royaltinya PPh pasal 23 sebesar 15%, sedangkan jika softwarenya berasal dari luar negeri itu memakai PPh pasal 26, defaultnya 20%. Namun jika ada perjanjian P3B atau tax treaty ya, tax treaty ya, betul sekali, tax treaty. Ada syarat ketentuan terkait dengan pemakaian tax treaty tersebut. Iya. Nah, maka bisa lebih rendah dari 20%. Bisa. Itu tergantung negara-negara. Tergantung perjanjian antara negara Indonesia dengan negara bersangkutan. Iya, itu aja. Misalnya kalau dengan Australia atau dengan Amerika beda, ya. Bisa jadi. Iya. Nah, selanjutnya pada praktek di lingkungan usaha nih Mas Endang, ada yang disebut distributor, oke. Dan end user. Nah, betul. Nah, dari penggunaan software, bagaimana perlakuan perpajakan untuk distributor dan end user? Kalau distributor istilahnya kayak komisioner ya, tengahnya saja. Betul. Sedangkan end user memang pemakainya. Iya. Ya, baik, menarik ini memang. Kalau kita bicara terkait penjualan atau penggunaan software ini sendiri, memang seringkali nih Mbak terjadi perbedaan pendapat nih di lapangan. Artinya banyak wajib pajak ataupun kawan pajak ya di luar sana yang menanyakan terkait pembelian software gitu. Macam-macam. Dan memang kebanyakan mereka bingung nih. Saya nih beli software dari luar negeri, saya potong pasal 26 nggak ya? Ini objek pajak bukan sih? Atau saya gimana gitu. Nah, memang ini harus kita pastikan dulu gitu. Sebenarnya yang beli ini mau diperbanyak, mau dibikin istilahnya dia membeli lisensi atau dia hanya membeli barang aja untuk dipakai gitu. Jadi memang harus dipastikan dulu nih. Karena memang dari sisi perpajakan diatur nih, kalau suatu transaksi jual beli software ya disertai dengan pemberian hak untuk menggunakan hak cipta gitu. Atau yang kedua, pemberian lisensi dari pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Atau produk hak terkait lainnya dengan persyaratan tertentu. Nah, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi tersebut termasuk dalam pengertian royalti. Gitu. Jadi memang harus dilihat nih ketika si pemilik lisensi ini yang misalnya di luar negeri nih, dia ngejual ke pihak Indonesia, ada memberikan hak nggak sih untuk yang di Indonesia ini misalnya untuk memperbanyak barang lisensi tersebut atau software tersebut atau untuk dijual lagi ya, sehingga kan setiap software pastinya dia memiliki kode aktivasi yang unik ya, artinya berbeda gitu. Jadi satu orang tuh istilahnya satu orang itu hanya bisa menggunakan satu software saja misalnya. Tidak mungkin satu orang menggunakan beberapa software. Kalau misalnya beberapa orang menggunakan satu software itu kemungkinan dibajak kan gitu ya. Itu yang memang sering terjadi ya di negara kita gitu. Memang itu harus diberantas lah seperti itu. Namun memang kalau kita bicara terkait pemberian hak ini memang sekali lagi ya, ketika pihak pemilik lisensi ini menjual ke Indonesia, pembeli di Indonesia, apakah dia sekalian menggunakan hak ciptanya itu ataupun enggak gitu. Nah, memang kalau misalnya ternyata disertai dengan menggunakan hak cipta atau pemberian lisensi untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yaitu termasuk dalam pengertian royalti, gitu Mbak Mei. Nah, kalau misalnya penjualan ini kepada pembeli end user, ya, dan royalti atas penggunaan hak menggunakan hak cipta atas software dimaksud sudah dibayarkan nih kepada pemegang hak cipta, maka atas penjualan berikutnya itu nggak ada kewajiban pemotongan PPh atas royalti. Gitu. Serta atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari customer lokal ya, sub-agent maupun dari pemakai akhir atau end user merupakan objek pajak yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan PPh wajib pajak. Maksudnya gini, artinya ketika si pemilik lisensi software di luar negeri menjual ke
Indonesia, tapi si Bank Indonesia ini hanya sebagai pengguna akhir. Ya. Beli software misalnya software A, sudah dapat kode aktivasinya dan sebagainya, langsung digunakan. Nggak dijual lagi nih sama si pembeli di Indonesia, nggak dijual lagi, nggak diperbanyak lagi. Artinya dia ini beli barang sebenarnya, bukan membeli lisensi gitu. Dia hanya membeli software. Nah, atas kondisi seperti itu bukan merupakan objek PPh atas royalti. Seperti itu Mbak, gampangnya. Jadi memang jika memang royaltinya sudah dibayarkan misalnya oleh distributor kepada pemilik lisensi software, maka end user nggak perlu lagi potong PPh 23 ataupun 26 lagi. Artinya misalnya saya misalnya sebagai distributor nih di Indonesia, saya beli lisensi software di luar negeri. Nah, saya punya hak buat mendistribusikan software tersebut ke calon-calon pembeli saya di Indonesia. Misalnya saya beli lisensi sebanyak 100 lisensi gitu misalnya. Saya jual lagi tuh ke yang end user-nya. Nah, end user ini nggak perlu motong pasal 23 atau 26 ke saya gitu. Saya yang motong ke ke pihak di luar negerinya sebagai dianggapnya saya ini sebagai distributor yang membeli lisensi software tersebut gitu Mbak Mi, dan mendistribusikan ke calon-calon pembeli saya. Calon pembeli saya nanti ketika dapat barangnya dia kan end user ya. Dia nggak perlu motong PPh 23 gitu. Seperti itu Mbak Mi. Jadi itu perbedaannya antara end user dan memang dia distributor. Distributor ya. Terkait dengan dipotong atau tidak perlu dipotong PPh pasal 23 atau 26. Ya, seperti itu. Lagi 23 itu untuk dalam negeri, 26 untuk luar negeri. Ya. Nah, yang kelima, bagaimana jika pembeli software nih tanpa lisensi, hanya membeli perangkat lunaknya saja. Misalnya ada pihak sebagai reseller software, lisensinya tetap dimiliki oleh pemegang hak cipta yang ada di luar negeri misalnya. Oke. Gimana? Cuma softwarenya aja ya Mas? Cuma softwarenya, iya. Jadi memang pembelian software saja ini nggak termasuk objek pemotongan PPh pasal 23 ataupun 26. Apabila memang atas pembelian apabila pembelian software disertai dengan pembelian lisensi, baru dia merupakan objek pasal 23 atau 26. Jadi kuncinya adalah di pembelian lisensinya. Itu aja sih, izinnya gitu. Dia dapat izin nggak sih untuk memperbanyak, untuk menjual lagi dan sebagainya gitu. Ketika dia memang dapat izin atau lisensi seperti itu, yaitu merupakan objek PPh pasal 23 ataupun 26 gitu. Kalau nggak ada lisensi, cuma beli software aja, yaitu bukan objek pemotongan pasal 23 atau 26, Mbak. Gitu. Oke, kata kuncinya lisensi. Lisensi. Izin tadi masuk ke kelompok hak cipta, nanti masuknya ke royalti, atas royalti tersebut boxnya atau kotaknya di PPh pasal 23 atau 26 ya. Tuh, betul sekali. Sepakat ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih Mas Endang jika pembeli lisensi software tersebut terdapat juga jasa maintenance? Nah, kan biasanya kita cuma beli putus nih. Oke. Ya, misalnya nanti ada update-an. Jadi ada jasa maintenance terkait dengan lisensi software tersebut. Itu bagaimana perpajakannya? Iya, baik. Jadi memang kalau terkait pembelian lisensi software, terus ada juga jasa maintenance atau jasa perawatan ya, atau perbaikan dan sebagainya. Memang untuk penyerahan jasa sehubungan dengan software komputer ya, itu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penyerahan jasa tersebut itu dikenai pemotongan PPh pasal 23 ya, dengan tarif 2% dari jumlah penghasilan bruto. Ini seperti yang diatur ya di PMK 141 Mbak Mei tahun 2015 ya. Memang untuk jasa sehubungan dengan software ataupun hardware atau sistem komputer itu termasuk perawatannya ya, pemeliharaan dan perbaikannya gitu. Itu dikenakan PPh 23 gitu. Jadi memang yang namanya software komputer kan bisa jadi ada rusaknya, ada bugs-nya, ada segala macamnya, dan bisa jadi kemungkinan besar mungkin penggunanya nggak bisa membetulkan sendiri, dia butuh bantuan dari pihak yang jual atau pihak lain. Nah, di mana kalau misalnya yang menjual atau pihak lain juga memberikan jasa perawatan atau pemeliharaan dan perbaikan, nah itu merupakan objek PPh pasal 23 atau pasal 23 ya, dengan tarif 2%. Ketika memang si yang melakukan perbaikan ini adalah wajib pajak badan gitu. Oke. Menarik ya. Nah, sekarang kan kita udah sepakat nih PPh pasal 23 dan 26 tadi terkait bagaimana pemotongannya. Sekarang waktunya nih, biasanya kan kawan pajak juga takut nih telat motongnya gitu. Kapan sih saat
pemotongan PPh 23 atas royalti. Ya, baik. Jadi ketika memang sudah dipastikan kalau atas penjualan lisensi software ini merupakan objek PPh pasal 23 ya. Artinya pasal 23 atas royalti Mbak Mei itu diatur di PP 94 tahun 2010, terakhir diubah di PP 55 ya tahun 2022 ya. Memang untuk saat terutangnya PPh pasal 23 itu adalah saat pembayaran ya. Atau saat disediakan untuk dibayarkan, tapi untuk yang disediakan untuk dibayarkan ini terkait dividen. Berarti untuk royalti nggak masuk nih saat disediakan untuk dibayarkan. Atau jatuh tempo, ini seperti contohnya bunga dan sewa, atau saat yang memang ditentukan dalam kontrak ataupun perjanjian, atau yang memang ada di faktur. Ini contohnya seperti royalti, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa lainnya. Jadi memang saat terutangnya ini adalah saat pembayaran atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau fakturnya. Mana yang lebih dulu terjadi nih? Duluan pembayaran atau lebih dulu di kontraknya gitu kan, bisa jadi udah ditentukan nih di kontrak bayarnya tanggal 1 Juli misalnya, tapi ternyata bayarnya molor misalnya 1 Agustus, ya berarti kan saat utangnya itu udah dari 1 Juli gitu, bukan menunggu saat pembayaran. Walaupun secara aturan jatuh temponya itu bukan jatuh tempo ya, saat terutangnya adalah saat pembayaran. Tapi kalau memang ternyata di faktur atau di kontrak atau di invoice atau di perjanjian sudah ditulis ya, kalau memang saat terutang atau saat yang harus dibayarnya itu adalah tanggal tertentu, ya berarti tanggal tertentu itu adalah saat terutangnya PPh 23. Sehingga ketika dia menerima pembayaran dari si pengguna jasa atau si pembeli lisensi tadi, software tadi, maka pemotongan PPh 23-nya atau saat terutangnya adalah di saat tersebut ya. Seperti itu Mbak Mei. Ya. Nah, kan dari tadi kita ngomong tentang PPh, apakah dengan adanya royalti ini ada aspek PPN nih? Ya, baik. Jadi memang kalau kita tadi bicara PPh, pasti kita akan mencoba aspek PPN-nya, ada nggak sih? Kan gitu ya? Oke. PPN di sini pajak pertambahan nilai. Oke. Di Undang-Undang PPN untuk royalti ini tidak termasuk ke dalam negative list. Artinya bukan merupakan yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dengan kata lain dia adalah objek PPN, Mbak Mei. Gitu. Jadi memang atas pembayaran royalti dikenakan PPN dengan tarif yang berlaku ya saat ini ya 11% ya. 11% itu mulai yang tahun 2022 ya, 1 April 2022. Karena memang untuk lisensi software ini termasuk dalam pengertian atau kriteria pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Sepakat ya Mas Endan bahwa atas software dan lisensi ini ada PPN dan yang timbul juga selain dengan PPh. Dari tadi kita sudah panjang lebar membahas terkait dengan kriteria mana terkait dengan lisensi dan software. Jadi aspek perpajakan terkait dengan hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat memberikan pemahaman kepada kawan pajak terkait dengan aspek perpajakan yang timbul ya. Nah, saya izinkan untuk menyimpulkan terkait dengan podcast kita pada edisi kali ini. Yang pertama, royalti atas lisensi software dipotong PPh pasal 23 dengan tarif 15% untuk wajib pajak dalam negeri atau PPh pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai P3B untuk wajib pajak luar negeri. Yang kedua, end user tidak perlu memotong PPh 23 atau 26 atas royalti jika royalti sudah dibayarkan sebelumnya oleh pihak distributor atau pihak lain kepada pemilik hak cipta. Dan yang ketiga, dalam hal terdapat jasa sehubungan dengan software, termasuk jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Nah, kami juga mengingatkan kembali Mas Endan terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Ini kan sudah diundangkan dari 1 Januari, mulai tanggal 1 Januari 2024 DJP itu sudah memberlakukan NIK menjadi NPWP. Jadi kawan pajak, ayo tunggu apa lagi, segera padankan NIK menjadi NPWP. Caranya sangat mudah, kawan pajak bisa langsung login ke DJP online, kemudian masuk ke menu profil, lalu klik tombol validasi. Jadi deh Mas Endan. Jadi valid deh. Iya. Gitu. Kita tutup podcast pada edisi kali ini ya Mas Oke Mbak, siap. Terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah menyaksikan channel Podcast Impact, informasi pajak aktual KPP wajib pajak besar 4.
Semoga sharing informasi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Yuliana Sudawati. Dan saya Endang Iskandar Rizky. Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Salam sehat selalu. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.